Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1145 hingga 1165. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Peristiwa sekitar awal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1145, Sekutu berhasil menyerang Jepang dengan bom, tepatnya di kota Hiroshima, yang kemudian kembali dilancarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, yang menyebabkan Jepang mengalami kerugian materi serta 14.000 penduduknya menjadi korban, yang menyebabkan dia mengalah dari pihak Sekutu. Jepang pun melepaskan Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1145. Yang kedua, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1145 dibentuklah PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan segala hal yang menyangkut kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta yang beranggotakan 21 orang. PPKI ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1145, di mana dalam hal ini para golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Salih, Wikana mendesak golongan tua Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyadiningrat untuk segera melangsungkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua tidak sepakat. Mereka harus memikirkan strategi yang matang, yang kemudian golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok di daerah Karawang. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1145 dini hari pukul 3, yang kemudian terjadilah kesepakatan di antara golongan tua dan golongan muda. Selanjutnya, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 malam tanggal 17, perumusan teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Rumah Laksamana Maeda dan teks proklamasi ditulis Soekarno yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya, pembacaan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1145, teks proklamasi dibacakan di Rumah Soekarno di Jalan Pengasan Timur nomor 56. Prosesi tersebut berjalan dengan lancar. Pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendradiningrat, Suhud Sastrokusumo dan Sarasti Karmo Trimurti. Bendera merah putih itu dijahit oleh Fatmawati. Agresi militer Belanda I serta penyelesaiannya. Agresi militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1147 sampai dengan 5 Agustus 1147. Agresi militer Belanda merupakan serangan militer yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap Indonesia. Latar belakang agresi militer Belanda I yaitu ketika Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1145, Indonesia pada saat itu posisinya kosong, tidak diduduki oleh siapapun. Karena pada penyelesaian Perang Dunia II ada perjanjiannya, yaitu mengambil alih kekuasaan bagi yang kalah dalam perang. Salah satunya yaitu Indonesia. Sehingga pada akhir 1145, awal 1146 datanglah pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Nica. Mereka ingin menguasai wilayah Indonesia, sehingga muncullah beberapa peperangan, yaitu salah satunya perang yang terjadi di Bandung, yaitu Bandung Lautan Api, perang Arek-Arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo. Selanjutnya Medan Area, yaitu perang yang ada di Aceh. Sehingga hal ini menyebabkan munculnya suatu perjanjian, yaitu Perjanjian Linggarjati, di mana dalam perjanjian tersebut wilayah Madura, Jawa, Sumatera merupakan wilayah dari bangsa Indonesia. Tetapi perjanjian tersebut tidak menguntungkan sama sekali bagi bangsa Indonesia.
Dengan Belanda yang tidak pernah puas untuk menguasai wilayah Indonesia, mereka kembali mengadakan serangan lagi pada tanggal 21 Juli 1147. Pada tanggal 21 Juli 1147, agresi militer Belanda kemudian dibuka pada seluruh wilayah di Indonesia. Khususnya ada 3 wilayah yang menjadi titik serang pihak Belanda, yaitu wilayah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Timur. Belanda menyerang perkebunan, pabrik gula, menyerang pantai Unsur Utara dan menguasainya secara keseluruhan, serta menyiasati distrik perkebunan tembakau. Sehingga dalam aksinya ini, Belanda sukses menaklukkan wilayah-wilayah strategis dari NKRI, khususnya wilayah yang mempunyai penghasilan rempah-rempah yang banyak, hasil tambang, dan wilayah pesisir yang memiliki dermaga pelabuhan. Kekacauan yang dilaksanakan Belanda tak sampai di situ saja. Pesawat kepunyaan Republik Dakota yang mempunyai palang merah ditembak oleh pasukan Belanda, di mana pesawat ini membawa obat-obatan dari Singapura dan yang merupakan sumbangan dari Palang Merah Malaya pada tanggal 29 Juli 1147. Serangan itu berhasil menjadikan pasokan obat-obatan untuk pejuang Indonesia hancur. Penyelesaian dari agresi militer Belanda 1. Pada tanggal 28 Juli, India dan Australia membawa pertikaian antara Indonesia dan Belanda ke hadapan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1147, PBB membentuk KTN, yaitu Komisi 3 Negara. Indonesia didampingi oleh Australia, Belanda didampingi oleh pihak Belgia. Sehingga pada tanggal 8 Desember 1147, KTN mengadakan sidang resminya yang pertama kalinya, dengan delegasi dari Republik dan juga delegasi dari Belanda, yang dilaksanakan di geledek kapal Renville yang berlabuh di Batavia. Sehingga muncullah suatu perjanjian Renville, yaitu perjanjian yang diperoleh suatu kesepakatan persetujuan gencatan senjata, dalam artian pemberhentian penggunaan senjata. Dampak agresi militer Belanda 1. Dampak positifnya yaitu perjuangan bangsa Indonesia memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat internasional. Perdana Menteri Sultan Syahrir mengirim sebuah delegasi ke negara Islam di Timur Tengah dengan tujuan agar Indonesia mendapat dukungan dari negara Arab atas kemerdekaan Indonesia. Mesir tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menyatakan pengakuan secara langsung terhadap kemerdekaan Indonesia. Dampak negatif dari adanya agresi militer Belanda 1 ini yaitu wilayah Indonesia semakin sempit, stabilitas politik dari pemerintahan Indonesia semakin terganggu, porak-poranda, rakyat banyak yang menderita, dan juga mengakibatkan gangguan psikologi. Agresi militer Belanda 2 serta penyelesaiannya. Agresi militer Belanda 2 terjadi pada tanggal 19 Desember 1148 sampai dengan 20 Desember 1148. Agresi militer Belanda 2 ini merupakan kelanjutan daripada agresi militer Belanda 1. Agresi ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan Belanda terhadap wilayah kekuasaan Indonesia. Belanda kembali mengkhianati perjanjian Renville, perjanjian yang telah dibuat dalam penyelesaian agresi militer Belanda 1. Agresi ini diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia pada saat itu, dan juga di Batavia ketika tempat berkumpulnya Bung Karno serta Muhammad Hatta. Mereka disergap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Untuk itu Indonesia membuat suatu pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara, tetapi yang merupakan presiden yang tak dianggap. Dalam strategi atau taktik peperangan yang digunakan oleh bangsa Indonesia yaitu menggunakan strategi perang Jenderal Sudirman, di mana Jenderal Sudirman sendiri yaitu tidak pernah tertangkap selama memimpin peperangan dalam agresi militer Belanda 2. Selain itu juga Syarifuddin Prawira Negara selaku pemerintahan darurat Republik Indonesia, beliau
berkolaborasi di dalam negara Indonesia, terutama kepada Jenderal Sudirman. Selain itu juga beliau mengirimkan diplomasi ke luar negeri, sehingga ada dampak positif yang terjadi dari pengirimnya diplomasi tersebut, yaitu di pihak Amerika. Amerika meminta pihak Belanda untuk memberhentikan agresi militernya terhadap wilayah Indonesia. Jika pihak Belanda tidak memberhentikan agresi militernya, maka pihak Amerika tidak akan membantu perekonomian negara Belanda lagi. Tidak hanya pihak Amerika saja yang memaksa Belanda untuk memberhentikan gerak gencatan senjata yang dilakukan, tetapi juga ada Dewan Keamanan PBB yang mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional akhirnya dapat membuat Belanda mengakhiri militer keduanya. Penyelesaian agresi militer Belanda II. Pada tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 1949 atas usulan Burma, sekarang Myanmar, dan India digelar Konferensi Asia di New Delhi, India. Konferensi itu sendiri dihadiri oleh beberapa negara di Asia, Afrika, dan Australia. Hasilnya berupa resolusi tentang permasalahan Indonesia yang lalu disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB. Sehingga pada tanggal 4 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi supaya Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan kembali ke meja perundingan, yaitu Konferensi Meja Bundar, di mana dalam hal ini diwakili oleh seluruh perwakilan untuk melaksanakan perundingan. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1949, Ratu Juliana yang merupakan Ratu Belanda mengakui negara Indonesia negara yang berdaulat secara de facto maupun de jure. Dampak dari adanya agresi militer Belanda II mempunyai dampak yang lebih parah daripada agresi militer Belanda I, di mana dalam hal ini banyaknya korban nyawa yang berjatuhan dalam peperangan yang berlangsung. Selain itu juga membuat ekonomi Indonesia cenderung menurun karena fokus dalam peperangan.